Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Peter selaku pengajar mata kuliah Legal Aspek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adwitya Mahardika. NPM saya 50 42 47 63 dari kelas 2IA 20. Di sini saya akan menjelaskan materi dari minggu keempat yang isinya ada hak moral dan hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diumumkan kepada publik, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Contoh karya yang dilindungi hak cipta antara lain 1. Buku, karya seni, musik, patung, film, dan program komputer. Ciri-ciri hak cipta. 1. Timbul secara otomatis setelah karya diumumkan. 2. Tidak memerlukan pendaftaran resmi untuk mendapatkan perlindungan. 3. Memberikan perlindungan terhadap ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. 4. Bersifat eksekutif bagi pencipta atau pemegang hak. Selanjutnya, hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hak ini melindungi kehubungan pribadi antara pencipta dengan karyanya, tanpa memandang aspek ekonomi. Hak moral memiliki kesamaan dengan hak asasi manusia, karena keduanya sama-sama melekat pada individu dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain secara pencipta masih hidup. Contoh hak asasi manusia, HAM. 1. Hak sipil dan politik. Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, serta kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan. 2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta hak untuk menikmati ilmu pengetahuan dari seni. Hak peradilan. Hak untuk diakui secara pribadi di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Jenis-jenis hak moral. 1. Hak atribusi. Hak untuk diakui sebagai pencipta suatu karya, termasuk untuk hak mencantumkan nama asli, nama samaran, atau pemilik untuk tidak mencantumkan nama sama sekali. Hak integritas. Hak untuk menolak tindakan terhadap karya yang merupakan kehormatan atau reputasi pencipta, seperti perubahan, distorsi, atau modifikasi yang merendahkan nilai karya. Hak atribusi palsu. Hak untuk mencegah seseorang mengakui sebagai pencipta dan karya yang sebenarnya dibuat oleh orang lain. Karakteristik hak moral. 1. Non-ekonomi. Tidak berhubungan dengan keuntungan finansial, tetapi lebih kepada pengakuan dari kehormatan pencipta. 2. Tidak dapat dialihkan. Hak moral tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain selama pencipta masih hidup. Namun, pelaksanaan dapat dialihkan secara wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.